kepada pemateri kita yang pertama, Bang Ainul Rizal, saya persilahkan. Beri aplaus dulu dong untuk materi kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai mahasiswa yang bahagia, semester 1 masih bahagia-bahagianya. Semoga kedepannya masih bahagia terus. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Rizal. Saya dari Fakultas Tetangga, Fakultas Fuad yang ada di kota. Yang manahi untuk di sini ketemu teman-teman untuk bahas tentang mahasiswa dan keorganisasian. Manajemen juga ada sedikit. Mahasiswa, apa sebetulnya mahasiswa? Teman-teman, ini apa? Siswa ialah pelajar yang belajar di perguruan tinggi, intinya itulah menurut KBBI. Nah, di dalam kata mahasiswa teman-teman itu ada kata sifat Tuhan sebetulnya, Maha. Kenapa kemudian kita diberi kata-kata Maha itu di situ? Karena kita diharapkan memang lebih daripada kata kedua, yaitu siswa, yang memiliki peran dan fungsi. Dari sekian banyaknya peran mahasiswa itu, saya rangkum menjadi 5 poin ini. Ini yang diharapkan pada teman-teman nantinya bisa untuk kemudian menjadi kelima poin yang ada di depan slide ini, video sih lebih tepatnya. Yang pertama, agent of change. Saya kira teman-teman sudah sering sekali dengar yang namanya agent of change, agen perubahan. Bagaimana kemudian teman-teman bisa merubah apa yang kemudian menjadi tatanan yang kedepannya kira-kira harus diperbaiki daripada bangsa ini. Di situ kemudian fungsinya mahasiswa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Ainul yang telah memaparkan materinya. Jadi gimana nih, udah ada rasa penasaran nggak tentang organisasi, tentang apa itu mahasiswa? Gimana? Mau berorganisasi? Mau nggak? Mungkin kita langsung aja ke pemateri 2, yakni Bang Ferhat. Beliau ini merupakan Samarinda Muda. Mungkin kepada beliau saya persilahkan. Beri aplaus dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap tetes darah dan keringat yang mengucur di medan perjuangan, untuk setiap pekik merdu suara yang berkumandang dengan lantang di setiap medan perjuangan, untuk setiap insan yang telah menorehkan catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia, sambut salam saya, salam kebanggaan kita semua, salam cinta, salam juang. Dengan cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kalau tema kita tentang kebahagiaan sebagai seorang mahasiswa, kalian semua patut bangga dan bahagia. Kenapa? Karena dari jutaan anak yang menempuh jenjang pendidikan dari SD, SMP, sampai SMA, cuma segelintir yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk lanjut bisa jadi mahasiswa. Ridwan Kamil bilang, kalau nggak ada HMI, nggak ada saya. Tentang HMI saya nggak akan pernah mundur. Kenapa? Karena bagi saya HMI adalah Islam. Islam adalah HMI. Mau berjuang di mana lagi buat agamamu? Mumpung kita mahasiswa. Bagi saya himpunan mahasiswa Islam ada tempat terbaik dan tempat yang paling tepat. Terakhir, saya cuma mau kasih kalian satu hal, tapi diam-diam aja, gak usah kasih tahu siapa. Saya cuma mau kasih tahu, di antara banyak yang baik, HMI adalah yang terbaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin bertanya, yang ingin menambahkan sesuatu, dipersilahkan. Mungkin siapa yang ingin bertanya silahkan sebut, ya angkat tangannya, sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Ansori Rahmani. Prodi saya Pendidikan Agama Islam. Saya izin dulu boleh? Saya
saya mendengar bahwa kita ini yang penting Islam berarti dosa masa-masa. Oke, jadi kayak gini. Abang mau tanya sama kalian semua, apakah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, Habib Ali Al-Jupri dan lain sebagainya, Ustadz Abdul Somad mungkin dan lain-lain, itu pernah bilang kalau mazhab Hambali itu salah, mazhab Hanafi itu salah, mazhab Syafi'i itu salah? Yang mana yang paling benar? Saya mau tanya, yang mana yang paling benar? Apakah salah satunya ada yang salah? Nggak ada. Makanya HMI nggak bermazhab. Kenapa? Kalau kita pilih salah satu mazhab, kita mengkotak-kotakan yang lain. Kita secara tidak langsung, kenapa kita menutup diri kepada yang lain dan sebagainya? Kamu tahu apa mazhab HMI? Mazhab HMI adalah kebenaran. Karena Allah bukan bersama orang-orang yang berzikir, tapi Allah bersama-sama orang yang berada di jalan yang benar. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarin Tevita Lundasari. Saya prodi Pendidikan Agama Islam, masih maba ya. Saya ingin tanyakan, saya kan saat ini sedang bekerja sambil kuliah, sama seperti Kak Azahra. Saya tanyakan bagaimana cara untuk memanajemen waktu agar bisa memiliki jam terbang yang efisien. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang manajemen waktu tadi, saya ada sampaikan di slide saya tadi yang tentang jendela-jendela tadi itu, silahkan bisa dipakai. Kemudian bagaimana bertanya bagaimana kemudian bisa kita efisien dengan jam terbang bekerja, kemudian ditambah lagi kuliah, terus mau organisasi lagi. Oke, baik. Jawabannya begini. Berbicara tentang konsistensi dan yang mana mau diutamakan. Kalau berbicara bekerja, teman-teman punya waktu 24 jam, punya 3 kegiatan. Taruhlah berkuliah kemudian dari pagi sampai sore, malam mau dipakai bekerja. Nah, di hari selain bekerjanya bisa dipakai organisasi. Kemudian di kampus tentunya ada yang namanya jam istirahat dan segala macam. Nah, di situ hadir seharusnya organisasi juga memang untuk masuk ke sana agar teman-teman bisa punya wadahnya, bisa punya waktu untuk organisasi juga. Karena organisasi ini sifatnya fleksibel. Jangan sampai ada yang membebankan yang lain. Tergantung dari kemauan kita aja lagi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan membagi waktu pada saat kerja dan kuliah dan organisasi. Cara bagi waktunya sangat gampang. Saya dulukan organisasi, saya dulukan kuliah. Setelah kuliah, saya dulukan kerja. Kerja ada waktu luang berorganisasi. Organisasi akan menghormati kalian untuk berkuliah. HMI menghormati kalian untuk berkuliah dan bekerja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita telah dengar materi yang sangat hebat, dan yang ini saya tanyakan adalah kepada Bang Ferhat. Bagaimana sih, adakah tips-tips pada kami bagaimana bisa berretorika dengan baik? Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana mahasiswa ini supaya nggak baper gitu, nggak sentimen yang dikedepankan. Oke, terima kasih. Oke, makasih, itu pertanyaan yang baik dan luar biasa. Tentang retorika yang bagus. Jadi tanpa disadari, ternyata organisasi itu melatih kita buat punya public speaking yang bagus. Organisasi itu melatih kita punya retorika yang bagus. Itu tanpa disadari. Kenapa? Ketika kita rapat, ketika kita diskusi, ketika kita sharing dan sebagainya, itu tuh bicara terus. Ketika ada kegiatan kita jadi kepanitiaan, laporan. Silakan panitia acara, laporan. Humas laporan. Ngomong tanpa disadari. Jadi sebenarnya semua terjadi tanpa disadari. Kenapa itu bisa berkembang dengan baik? Karena kita udah ada di tempat yang benar. Dan yang terakhir, jangan banyak protes, karena kita sedang berproses. Jangan banyak mengeluh. Kalau banyak mengeluh, kapan bisa kasih pengaruh? Bangkit dari rebahan dan lakukan perubahan. Kurangin baperan, perbanyak berperan. Dan kalau sudah terwujud, jangan lupa untuk bersujud. Jangan jadi sampah yang siap dibakar, tapi jadilah emas yang siap ditakar. Karena perjalanan dan proses kita selama menjadi mahasiswa itu bukan tentang seberapa cepat kita berjalan, bukan tentang seberapa jauh kita berjalan, bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi proses perjuangan yang kita lalui dan jejak apa yang kita tinggalkan. Terakhir dari saya, kalau mau jadi bintang,
jangan setengah-setengah. Terima kasih. Bila topik walidaya, ridho walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.